Perbandingan masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi. Jadi, pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini yaitu perbandingan dari masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi. Sedangkan apresiasi, kritik, serta saran yang akan saya bahas yaitu salah satu dari ketiga masa-masa awal kemerdekaan dan Orde Baru serta Reformasi, dan yang saya pilih yaitu Orde Baru. Oke, yang pertama masuk ke dalam perbandingan. Nah, pada masa awal kemerdekaan itu terjadi setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Fokus utama pada masa ini adalah membangun negara yang merdeka, yang stabil, dan menyusun dasar-dasar negara. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu pemulihan pasca perang, meredakan konflik internal, dan membangun infrastruktur dasar. Nah, di mana yang kita tahu pada masa awal kemerdekaan yaitu masa-masa masih hangat-hangat dari suatu awal-awal setelah kemerdekaan dari Indonesia. Kemudian yang kedua, masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dimulai setelah Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaannya pada tahun 1966. Nah, di bawah pemerintahan Orde Baru ada penekanan pada kestabilan politik dan keamanan nasional. Kemudian perekonomian tumbuh pesat melalui program pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai pembangunan 5 tahunan. Nah, periode ini juga ditandai dengan dominasi politik oleh satu partai dan adanya keterbatasan kebebasan sipil. Nah, di mana yang kita tahu selama masa pemilu atau pemilihan umum, Partai Golkar selalu mendominasi kemenangan. Kemudian yang ketiga adalah masa era reformasi atau masa sekarang. Nah, era reformasi ini dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 setelah aksi reformasi mahasiswa dan protes rakyat. Fokus utama dari reformasi adalah demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi politik dan ekonomi. Nah, pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi salah satu pencapaian penting dalam era ini. Kemudian era reformasi juga menandai pertumbuhan kebebasan berpendapat dan munculnya media independen serta otonomi daerah. Nah, sekarang saya akan membahas mengapa saya memilih masa Orde Baru sebagai bahan apresiasi saya, kritikan, serta saran yang ingin saya berikan. Nah, yang pertama, untuk apresiasi pada masa Orde Baru ini, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang signifikan. Nah, program-program sosial juga diterapkan dengan baik, seperti keluarga berencana dan program pengentasan kemiskinan. Kemudian, masa Orde Baru mampu mengembalikan stabilitas politik dan keamanan nasional, serta periode ketidakstabilan pada masa sebelumnya. Kemudian, kritik yang ingin disampaikan yaitu kekuasaan pemerintah sangat terpusat pada satu orang dan partai politik, di mana pada Soeharto sendiri serta partai politiknya yaitu Partai Golkar. Nah, pemerintahan seringkali menggunakan kekerasan dan represi terhadap kritikus dan lawan politik, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil, yang dimana kita tahu bahwa Soeharto ini sangat anti kritik. Nah, yang ketiga, adanya korupsi dan nepotisme tingkat tinggi di pemerintahan birokrasi. Kemudian saran yang ingin disampaikan yaitu mendorong partisipasi yang lebih banyak dalam politik dan demokrasi, termasuk mengadopsi pemerintahan multipartai dan pengakuan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, memperkuat dan memperbaiki sistem keadilan dan hukum untuk mengurangi korupsi dan nepotisme. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program-program pembangunan yang lebih merata dan membuat kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Kemudian saya juga akan membahas tentang program-program sosial pada masa Orde Baru. Jadi program yang pertama yaitu program Keluarga Berencana atau KB. Nah, program KB yang diperkenalkan pada masa Orde Baru berhasil mengendalikan pertumbuhan populasi di Indonesia melalui penyuluhan, penggunaan kontrasepsi, dan perawatan kesehatan reproduksi. Kemudian dampaknya adalah mengurangi laju pertumbuhan penduduk,
meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kesempatan pendidikan dan kualitas hidup bagi keluarga yang lebih kecil. Yang kedua yaitu program pengentasan kemiskinan. Orde Baru memiliki program-program pengentasan kemiskinan seperti program transmigrasi dan peningkatan akses ke infrastruktur dasar. Meskipun beberapa daerah berhasil mendapatkan manfaat dari program ini, namun terdapat kritik mengenai efektivitas dan kesetaraan dari program tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu program kesehatan. Masa Orde Baru juga melaksanakan program-program kesehatan seperti program kesehatan ibu dan anak, serta pembangunan rumah sakit dan puskesmas. Nah, program ini berdampak pada peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan di beberapa daerah. Jadi, itu saja yang ingin saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih telah menonton.